Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. semangat pagi. Di sini kembali lagi dengan saya Gerald Pratama dengan acara kita ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya. Di sini saya nggak sendirian ya. Saya di sini ditemani dengan dokter cantik dari UDD Provinsi Lampung, yaitu Dokter Cynthia Rolita. Dokter, gimana kabarnya dok? Pagi ini dok? Sehat. Alhamdulillah ya Allah. Jadi gini dok, di sini kita ingin membahas seputar kesehatan remaja dok. Iya. Kalau saya banyak nanya nggak apa-apa ya dok ya ini ya. Sebenarnya rentang usia berapakah yang dikatakan remaja dok? Yang dikatakan remaja itu sebenarnya banyak definisi ya. Dari WHO sendiri itu 10 sampai 19 tahun. Tapi kita mengambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu 10 sampai dengan 18 tahun. Jadi memang rentang usia 10-18 tahun itu remaja. Jadi anak-anak yang mengalami penyakit itu bisa ke spesialis anak, itu dari IKA juga ya, ngambilnya 10 sampai 18 tahun. Siap. Terus kalau untuk kesehatan dok ya, kesehatan yang perlu diperhatikan untuk remaja itu dok ya, apa aja itu dok? Kesehatan dari remaja ini memang kesehatan secara umum ya, general, kemudian kesehatan emosionalnya, kesehatan reproduksi, kesehatan psikososial, kemudian perilaku merokok, ketergantungan obat-obat terlarang. Pokoknya kita perhatiannya memang ke kesehatan reproduksinya ya, seks bebas seperti itu. Pada usia remaja ini dok ya, organ reproduksi untuk usia remaja ini kan kayak banyak ada yang timbul tuh kayak pertumbuhan atau apa gitu dok ya, yang terjadi pada tubuh remaja baik wanita ataupun pria itu apa aja dok ya? Banyak perubahan yang terjadi pada remaja ini ya. Kadang memang jadi bingung sendiri ya remaja itu sendiri kan ya, karena kok banyak kok kayak gini gitu ya. Jadi pada saat pra-pubertas itu jadi wanita dia ada tumbuh payudara, tumbuh bulu-bulu di ketiak, di kemaluan, dan laki-laki juga seperti itu ya, ada tumbuh bulu-bulu di ketiak, kemaluan, kemudian perubahan suara gitu kan, kamu juga ada perubahan suara ya, benar. terus perubahan keringat ya, jadi ada bau badan gitu, asem itu dok. Berjerawat juga. Dan ini hormon juga ya naik turun ya, jadi moodnya naik turun, mood of swing ya. Jadi memang pada saat remaja ini hormon akan terus meningkat, akan terus naik ya. Jadi senggol dikit marah-marah gitu ya. Di remaja sensitif ya dok ya. Terus kalau kayak saling suka untuk ke lawan jenis itu termasuk juga itu dok ya? Itu termasuk ya, normal juga sih memang normal dok ya. Usia remaja kan memang suka ya, saling suka itu memang normal sih. Kan tadi terdapat perubahan-perubahan ya dok ya yang terjadi di remaja. Pada usia berapa sih dok kita ini bisa ngobrol yang tepat gitu untuk remaja itu gitu? Remaja itu sendiri bahwa memang ada perubahan yang terjadi gitu ya. Bisa dari usia 10 tahun ya, dari 10 tahun itu bisa ngobrol, dan kita santai aja sih ngobrolnya. Jadi orang tua itu misal wanita ya, jadi bisa dipercontohkan dari ibunya sendiri atau misal dari bapaknya yang laki-laki ya, bapaknya itu bisa dibimbing anaknya gitu, karena kan terjadi tadi pubertas itu bisa dia wanita kan terjadi menstruasi, dan laki-laki ada proses mimpi basah. Iya, mimpi basah gitu. Jadi ya saya rasa juga ada pelajaran-pelajaran di sekolah juga ya, pelajaran-pelajaran reproduksi ya, jadi bisa di rumah bisa disambung gitu. Jadi menurut saya sangat gampang gitu ya, nggak sulit gitu. Jadi ini ada pertanyaan yang menarik juga nih yang kita tunggu jawabannya dari dokter. Saat ini kondisi kesehatan remaja di Indonesia ini seperti apa sih dok? Baik yang dokter lihat atau dokter dengar dok?
kesehatan remaja di Indonesia ini memang kita sering menganggap remeh ya, karena kita itu menganggap posisi remaja ini sangat sehat gitu, posisinya sehat, tapi ternyata enggak. Jadi banyak juga yang mengalami penyakit gitu seperti asma gitu, dan juga saya sebagai dokter di UDD PMI kira ada 4 parameter yang diperiksa ya sebelum diberikan darahnya kepada orang lain yang membutuhkan. Ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, dan banyak sekali juga, banyak ternyata yang remaja-remaja ini yang terkonfirmasi gitu, infeksi menular lewat transfusi darah tersebut gitu. Jadi ini sangat jadi perhatian kita semua ya gitu. Belum lagi hamil di luar nikah misalnya, gitu kan, penggunaan obat-obat terlarang gitu. Jadi ini memprihatinkan sih menurut saya. Terus kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi remaja dok, bisa sehat atau tidak, itu faktor-faktornya apa dok? Kalau menurut dokter dok? Yang jelas dari nutrisinya ya, nutrisinya, makan makanannya bergizi atau tidak. Kemudian dari pendidikannya bagaimana di rumah dan di sekolah gitu. Lingkungan juga mempengaruhi. Jadi banyak faktor sih sebenarnya, banyak faktor yang memang perlu diseimbangkan gitu. Kalau dari nutrisi itu bisa disebutkan sedikitnya contohnya seperti apa gitu dok? Kalau nutrisi kan memang harusnya ya makan makanannya bergizi, 4 sehat, 5 seimbang gitu. Apa aja sih ya, makan makanan karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan gitu. Jadi aktivitas fisiknya juga, minum air putih juga cukup gitu. Soalnya kan sekarang ini memang banyak bener yang serba instan ya dok ya. Oh iya, itu termasuk sehat, junk food ya. Bener-bener. Iya ya, karena mak-mak pada nggak mau ribet kali dok ya. Hindari sih seperti itu. Siap. Ya. Tadi kita sudah berbicara tentang fisiknya ya dok ya. Sekarang tentang mental dok. Banyak juga nih yang mengalami depresi. Biasanya depresi karena apa sih dok kalau untuk remaja ini dok? Banyak sekali faktornya ya. Memang karena memang di sini teknologi itu semakin canggih. Jadi pengen ini, pengen itu, harapannya tinggi. Jadi itu pada saat tidak tersampaikan harapannya, sebenarnya harapan tinggi itu bagus kan ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa diseimbangkan, itu yang bisa membuat depresi gitu. Apalagi misal wanita ya, wanita itu dia wanita ideal misalnya dari dilihatnya cantik, kulitnya putih, bersih, tinggi, kurus gitu ya, kutilang lah ya. Kutilang, kurus tinggi langsing gitu ya. Ya, tapi nggak seperti itu. Jadi ketika tidak tersampaikan, tidak seperti apa yang diinginkan, jadi dia depresi, jadi punya titik depresi. Kemudian kurikulum mungkin agak berat ya, dan juga yang tadi kamu bilang ada perasaan suka yang tidak tersampaikan. Waduh, asli depresi itu termasuk banget itu, galau berat ya dok ya. Persaingan ketat dok ya. Persaingan ketat itu bagus kan ya sebenarnya. Benar. Kalau kita terlalu fokus pengen banget gitu, nggak ada hal yang mengalihkan, itu bisa bikin depresi. Oh iya benar. Sama terakhir nih dok, tips apa untuk remaja dok di dalam apa ya, kesehatannya dok? Kesehatannya seluruh ya, seluruh secara general. Benar. Pertama itu memang nutrisi ya, makan makanan itu harus benar-benar makanan sehat gitu, makanan sehat, 5 seimbang. Kemudian kegiatannya diatur ya, untuk kegiatan dunia akhirat, kegiatan sosial, olahraga. Jadi olahraga itu jadi sportivitasnya akan meningkat ya, dan juga tanggung jawabnya meningkat. Dan satu lagi untuk orang tua sih, memang itu harus ngobrol sama anaknya dari hati ke hati ya. Karena memang walaupun orang tua sekarang kan ya sibuk ya, kerja dari pagi sampai dengan sore atau sampai malam ya, tapi memang harus ngobrol sama anak, malam-malam buka pintu kamar, masuk kamar, ngobrol sebentar gitu, apa sih, gimana perkembangan anak, jadi kita bisa tahu perkembangannya. Misal ada kelainan juga bisa dideteksi secara dini gitu.
Gitu sih menurut saya, memang harus ya orang tua sih pendekatan gitu. Jadi jangan cuma sekedar kayak kita kerja untuk mencari uang dan uangnya untuk sekolah, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya anak kita itu gimana gitu ya. Orang pentingnya kan sebagai orang tua ya. Benar. Ya, kalau menurut saya sih cukup sih dok, udah puas banget nih dengan yang dokter kasih nih untuk kesehatan remaja. Jadi sampai di sini saja perbincangan kita pada pagi ini ya dok ya. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, di tema selanjutnya dok ya. Terima kasih banyak dok. Untuk semuanya jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube PMI Lampung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.